puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai sore hari ini kita masih diberikan Allah taufik, hidayah, kemudian kesehatan ya, sehingga kita masih mampu menjalankan aktivitas ini dengan baik. Sebelum menjawab apa yang disampaikan oleh Hamdi di awal tadi ini, maka kita merujuk terlebih dahulu kepada firman Allah Subhanahu wa taala ini, Hamdi. Surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah berfirman, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian ya, baik dari laki-laki maupun dari jenis perempuan. Dan kami menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya untuk apa? Lita'arufu, supaya kalian itu saling mengenal. Jadi kalau kita berbicara tentang ta'aruf ya, ta'aruf. Nah, kalau di dalam Al-Quran tentu tidak ada PDKT. Di Al-Quran tidak ada PDKT. Ya, sehebat apapun orang mencari istilah PDKT di Al-Quran tidak ketemu. Tidak ditemukan. Tidak ditemukan. Jadi kalau di Al-Quran itu adanya istilah ta'aruf, li ta'aruf. Jadi Allah menciptakan kita ada laki-laki, kemudian ada perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, tidak lain dan tidak bukan itu untuk saling mengenal. Dengan sebab saling mengenal itu kemudian kita merasakan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah diciptakan oleh Allah. Jadi dengan adanya laki-laki, adanya perempuan, ada bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, di situ kan nampak kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat itu kan berlanjut bahwasanya inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi tujuannya tidak lain dan tidak bukan, saling mengenal itu apa? Untuk menumbuhkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam persoalan ini kita kan agak mempersempit makna ta'aruf tadi. Kalau ta'aruf maknanya kan jelas di Al-Qur'an kan, tapi untuk materi kita sore ini kan dipersempit dengan istilah PDKT. Pendekatan ya. Jadi secara Al-Quran itu yang ta'aruf itu adalah hubungan kita saling mengenal, bukan hanya untuk hubungan antara laki-laki dan perempuan, tapi juga dengan berbagai suku, agama, dan budaya, begitu ya Ustaz ya. Baik ya, betul. Jadi lebih luas nih ya. Tapi kalau persoalan PDKT tentu ini berkaitan dengan ta'aruf yang merupakan langkah awal sebelum kita melaju ke jenjang pernikahan. Nah, kan ini maksud PDKT pembahasan kita pada sore hari ini. Nah, sebenarnya kalau kita memahami PDKT merupakan pengganti bahasa dari ta'aruf ya. Ya kalau memang tujuan PDKT itu untuk saling mengenal, berarti kan sesuai dengan firman Allah tadi, li ta'arufu, agar kalian saling mengenal. Ya, jadi kalau memang tujuan kita PDKT untuk saling mengenal, tentu tidak bertentangan dengan ajaran agama kita. Nah, yang penting bagaimana PDKT, bagaimana ta'aruf itu tidak menyimpang dari aturan-aturan yang sudah digariskan dalam agama kita Islam. Ya, yang penting itu saja, Hamdi. Berarti kuncinya kita tidak boleh lari dari tujuannya ya Ustaz ya. Kalau tujuannya masih untuk mengenal dan masih dalam koridor Islam, istilah PDKT itu masih bisa kita gunakan gitu. Tidak ada masalah. Kan tujuannya kan ta'aruf itu kan untuk saling mengenal. Saling mengenal itu di dalamnya kan ada unsur pendekatan, PDKT gitu ya. Ya bagaimanapun pendekatan itu tujuannya untuk saling mengenal. Ya sehingga nanti ketika sudah terbina rumah tangga, maka rumah tangga ini akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Iya. Cuma gini Kak Ustaz, yang masalah ta'aruf itu kita kan mengenalnya untuk orang-orang yang akan saling berkenalan, tapi dengan tujuan adalah untuk menikah gitu. Apakah memang ta'aruf itu kita gunakan, misalnya memang kita benar-benar pengen menikah nih, baru kita ta'aruf, atau kita cuma pengen kenal aja dulu gitu. Baik. Jadi makanya saya itu seperti apa?
Makanya saya ulas di awal tadi bahwa saling mengenal itu adalah anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau PDKT biasanya lebih condong kepada keinginan untuk penjajakannya lebih jauh. Nah, kan begitu ya, Hamdi. Jadi kalau berbicara ta'aruf, saling mengenal, itu di dalamnya ada PDKT. Di dalam PDKT ada ta'aruf ya. Artinya ketika kita melakukan PDKT di dalamnya kan ada ta'aruf. Tapi kalau berbicara ta'aruf tidak selamanya bahwa ta'aruf itu tujuannya untuk PDKT. Tidak selamanya kan? Ya, tidak selamanya. Tidak selamanya ta'aruf itu untuk PDKT. Saya mengenal seseorang ya boleh jadi ya tujuannya untuk membina, umpamanya ada usaha, ada bisnis gitu ya. Kemudian tujuannya untuk lebih mengenal kemahabesaran Allah seperti tadilah. Saya umpamanya punya teman dari Maroko, umpamanya punya teman dari Arab ya. Ya mengenal lebih jauh mereka bukan berarti ada PDKT di situ bahwa saya ingin menjadikan dia sebagai istri, tidak kan? Tidak. Nah, jadi di dalam ta'aruf belum tentu tujuan ta'aruf itu PDKT, tapi di dalam PDKT itu boleh jadi memang sudah ada ta'aruf. Nah, ada ta'aruf di dalam. Cara memahaminya seperti itu. Nah, jadi sekali lagi kalau berbicara ta'aruf itu bersifat umum. Tapi kalau berbicara PDKT berarti kan sudah ada keinginan untuk lebih dekat. Nah, kan kalau tidak kenal tidak sayang. Kalau tidak sayang, maka tidak muncul rasa. Kalau itu dia perginya nanti. Iya. Cuman gini Pak Ustaz. Ya. Kan istilah biasanya ya, orang Islam itu memang tidak dianjurkan untuk pacaran lah. Iya. Kalau PDKT kan ujung-ujungnya nanti inginnya adalah pacaran gitu. Iya. Tapi kita lebih dianjurkan adalah untuk melakukan ta'aruf gitu. Cuman di dalam melaksanakan ta'aruf ini ada semacam persyaratannya nggak? Atau ada semacam ijabnya dulu gitu? Bahwasanya tandanya, oh kita ini udah ta'aruf nih gitu. Iya. Ada nggak Pak Ustaz? Baik. Jadi memang ada orang bilang kan begini, kenapa pacaran? Ya dia membela diri, katanya pacaran itu kan bagian dari ta'aruf itu Pak. Ya dengan pacaran kita kan bisa saling mengenal, ya kan begitu. Ya cuman kan di situ ada yang dilanggar, ada perbuatan-perbuatan yang dilanggar. Makanya memang kalau berbicara ta'aruf itu ada tata caranya dalam agama Islam. Yang pertama kalau ta'aruf itu tentu dimulai dari niat terlebih dahulu. Apa niat ta'aruf ya? Jadi kalau niat ta'aruf dalam pengertian PDKT itu tujuannya bukan untuk pacaran. Tapi niat ta'aruf di sini tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk ada keinginan melangkah ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu pernikahan. Jadi bukan ke pacaran. Jangan nanti kita mengenal dia tujuannya untuk pacaran, bukan. Tapi kita mengenal dia tujuannya untuk lebih jauh, supaya dia bisa menjadi pasangan hidup kita nanti dunia mudah-mudahan sampai ke akhirat. Itu yang pertama. Jadi perlu niat dulu. Kemudian yang kedua, kalau berbicara ta'aruf itu Hamdi harus dipastikan bahwa yang akan ta'aruf ini bukan saudara yang memang diharamkan untuk menikah. Jadi jangan sampai nanti mempertemukan dua orang yang haram untuk menikah. Yang mahram ya, yang haram menikah baik dari nasab ataupun haram pernikahan dengan sebab persusuan. Jadi kalau itu sudah ditiadakan, artinya mereka itu boleh menikah, berarti ya mereka bisa kita perkenalkan. Ya kalau di Minang ya mungkin sampai kalau sasuku enggak lo boleh di pertemuan. Tapi kalau dalam Islam kan tidak ada. Dalam Islam tidak ada. Itu kan di adat Minangkabau ya. Kalau kita di Islam tidak. Yang jelas dia tidak diharamkan dengan sebab nasab, tidak pula diharamkan dengan sebab sepersusuan. Kemudian kita pertemukan mereka. Nah, mempertemukan dalam rangka perkenalan ini tentu ya jangan sampai mereka berdua-duaan. Nah, kalau di pacaran kan berdua-duaan, kemana-mana berdua. Sepeda motor berdua, duduk berdua, minum berdua, gitu kan. Nah, kalau di ta'aruf ini tidak boleh berdua. Ya, tentu harus ada yang mendampingi mereka. Kalau saya biasanya yang saya pernah coba, kita bawa, saya jadikanlah rumah saya sebagai tempat bagi orang yang ta'aruf. Saya pernah melaksanakan itu. Jadi pihak perempuan nanti didampingi oleh istri saya, pihak laki-laki saya mendampinginya. Mereka kemudian kita pertemukan gitu. Jadi mereka tidak berdua-dua, ada yang mendampingi.
Ada yang mendampingi ya Pak Ustadz ya? Nggak ada yang mendampingi. Kalau nanti berdua, yang ketiganya kan ada godaan dari syaitan. Iya, ada godaan dari setan. Karena Rasulullah sudah bersabda tidak dibenarkan kita berkhalwat berdua-duaan karena yang ketiga adalah setan. Iya. Sebenarnya Hamdi, kan ada juga tren kita ya, umpamanya keluarga besar itu ingin mempertemukan anaknya, ya kan, memperkenalkan anaknya dengan anak orang lain. Itu bisa juga nanti umpamanya momen-momen seperti hari raya Idul Fitri, ya kan, momen-momen seperti pertemuan-pertemuan alumni, ya kan, itu sebenarnya arisan itu sebenarnya bisa jadi ajang untuk sebatas ya berkenalan gitu ya. Karena kalau berkenalan itu kan paling nanti nanya namanya siapa gitu ya, kemudian sudah tamat kuliah gitu ya, atau hobinya apa gitu ya. Itu tidak salah kalau umpamanya memang langsung. Tapi ada juga yang menginginkan tidak langsung dulu. Mungkin bisa lewat tulisan, boleh. Lewat tulisan juga boleh. Lewat tulisan. Nanti kalau di tulisan itu kan juga bisa nanya hobinya apa gitu ya. Sebab ya kalau sebatas hanya bertanya untuk hal-hal yang seperti itu memang tidak dilarang kalau secara langsung gitu ya. Ya apa bedanya kalau kita bertemu dengan yang bukan mahram kita, kemudian ya bertanya tentang sesuatu. Itu kan hal-hal yang biasa saja. Nah, hal yang biasa ya. Ya betul. Cuman Ustaz, kita mau ingetin nih nanti yang teman-teman yang pengen bertanya, silahkan nanti langsung di kolom komentar. Nanti 2 pertanyaan terbaik akan kita berikan hadiah. Siap. Nanti Ustaz ya. Oke. Kemudian Pak Ustaz, ini kan kita masih ada syarat-syaratnya tuh Ustaz. Kemudian tadi kan niat, kemudian mempertemukan. Kemudian di ta'aruf itu boleh juga nazar. Nazar itu artinya kan melihat. Karena Nabi pernah bertanya, ada seseorang bertanya bahwa dia ingin menikahi seorang perempuan. Kemudian kata Nabi, anazorta ilaiha, apakah engkau sudah melihat perempuan itu? Belum. Ya. Maka kata Nabi, fazhab fanzur ilaiha, tengok dulu orangnya. Nah, nazar ini kan ada 2. Kalau nazar resmi kan sebatas melihat muka dan telapak tangan. Ya seperti tadilah, umpamanya saya pertemukan antara 2 orang didampingi oleh istri saya, kemudian saya mendampingi yang laki-laki, itu sebatas melihat kan. Yang apa yang bisa dilihat? Yang bisa dilihat ya muka dan telapak tangan. Tapi ada juga yang tidak resmi. Ketika seorang sahabat itu mengintip dari balik pelepah korma seorang perempuan yang memang dia berniat betul untuk menikahinya. Nah, kalau di rumah berarti dia tidak menggunakan hijab kan, bisa kelihatan rambutnya, kelihatan ya lehernya. Ya, pendapat sebagian ulama itu dibolehkan, tapi dengan syarat bahwa dia itu tidak sebatas mengintip untuk syahwat, tapi dia mengintip itu tujuannya apa? Untuk menjadikan perempuan itu sebagai istrinya. Itu namanya apa? Itu namanya nazar. Berarti diperbolehkan gitu melihat rambutnya gitu. Pokoknya selain muka telapak tangan itu boleh Ustaz. Itu yang saya bilang tadi, disampaikan oleh ulama tadi, ada nazar resmi. Kalau nazar resmi di pertemuan yang ramai itu ya tertutup aurat, hanya muka dan telapak tangan ya yang boleh dilihat. Tapi ada nazar yang tidak resmi. Nah, seorang sahabat pernah melakukan itu. Dia mengintip dari balik pelepah korma. Nah, dia melihat perempuan tadi yang membuat kemudian keinginan dia untuk menikahi perempuan itu sangat tinggi. Artinya melihat sebatas apa yang boleh dilihat di rumah ya. Kalau perempuan di rumah bagaimana caranya? Ya kan buka hijab ya paling rambutnya nampak di rumah. Nah, dia tidak sengaja melepas. Dia melepas umpamanya kerudungnya itu tidak lain dari bukan karena itu kan di rumah. Nah, tapi kemudian kita intip dari jauh ya sebatas melihat ya. Umpamanya ya khawatirlah ada hal-hal yang mungkin membuat dia tidak berkeinginan terhadap itu, tapi ternyata dengan sebab itu dia melihat, maka memunculkan rasa cintanya. Tapi kalau terlihat hal-hal yang tidak baik terhadap perempuan tadi, maka itu aib yang tidak boleh dia ceritakan kepada orang lain. Itu sebatas dia saja yang tahu. Ya. Begitu. Kemudian gini Pak Ustaz, terkait masalah ta'aruf ini. Berarti kan kalau memang kita sudah berniat pengen ke jenjang yang lebih serius, berarti kan kita ada menyatakan untuk niat berta'aruf ini. Cuma ada batas waktunya nggak Ustaz? Nanti kalau terlalu lama dibilang PHP lagi kan, nggak jadi menikahi. Betul, iya. Makanya jangan sampai digantung indak batali. Nah, kan digantung indak batali bukannya tuh Ustaz. Umpamanya begini nih, kalau begitu Ustadz kata perempuan itu kepada saya karena saya mempertemukan dia dengan laki-laki tadi. Biarlah waktu saja nanti yang berbicara apakah kita sesuai atau tidak. Itu susah itu. Sampai bilang kan? Iya. Ya, atau dari laki-laki juga, Ustadz,
tolong sampaikan kepada dia ya bahwa coba biarlah kita jalani saja ini Ustaz sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Sampai batas waktu tidak ditentukan. Sama juga corona begitu, lama. Tapi berilah waktu. Umpamanya ya dalam waktu 2 hari atau 14 hari itu kan sudah waktu yang bisalah memutuskan bahwa alhamdulillah ya saya menyukai dia, umpamanya saya ingin menjadikan dia sebagai istri saya. Jadi jelas Pak, kita akan sampaikan. Kalaupun tidak ya tidak apa-apa, Ustaz. Mungkin sampai di sini saja ta'aruf, mungkin dia itu bukan saya. Ya udah selesai, kita sampaikan pula kepada pihak perempuan atau kepada pihak laki-laki tadi bahwa selesai sampai tidak kita lanjutkan lagi. Tapi kalau lanjut nanti jangan main SMS-an ya. Kadang-kadang kan ta'aruf gitu ya. Oh, supaya lebih kebiasaan lagi kita HP-an. Wah, itu bahaya juga nih. Ya. Kita coba baca komen-komen dulu lah. Kayaknya sudah banyak yang mau nanya ke Pak Ustadz nih. Yang pertama ini Pak Ustadz, saling mengenal apakah sama dengan pacaran seperti anak muda sekarang? Itu dari Pak Zulfa, Pak Ustadz. Wah, jauh kayaknya. Dari Depok ini. Dari Depok nih Pak Ustadz. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau ya pacaran, ya kan balik lagi ya. Pacaran itu di dalam Islam tidak ada. Yang ada di dalam Islam itu kan ta'aruf. Kalau pacaran itu sepertinya lebih kepada mendekati zina. Nah, padahal di dalam Al-Quran Allah berfirman, la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jadi ada larangan untuk mendekati zina. Karena kalau kita melihat cara anak muda sekarang berpacaran itu kan sudah melanggar aturan-aturan dalam Islam. Di antaranya berdua-duaan, berpegang-pegangan tangan. Kemudian kalau naik sepeda motor seperti yang kita lihat, sepeda motornya larinya 40,5. Paginya bisa 8,9 gitu kan. Kemudian nanti kadang-kadang ada bahasa-bahasa yang sudah tidak pantas, papa mama, papa mami, ayah bunda, mimi pipi gitu. Alun mengamang-ala ya gitu. Kemudian kalau di dalam pacaran Hamdi sudah ada bahasa bahwa seolah-olah laki-laki itu seperti suami dia saja. Nah, bahwa perempuan itu seolah istri dia saja. Bahkan kalau dia bergaul dengan laki-laki yang lain, ya, dalam makna untuk bertaruh pula, marah pula itu laki-laki. Pokoknya Nina, abang tidak suka Nina bergaul sama si Anto, si Didi, si Tony. Gitu. Beko model itu loh tuh ceweknya tuh kan. Pokoknya awak bang tidak suka, abang dakik sama si Lina, si Tati, si Ita. Alun mengamang awak lainnya larang-larang sekali. Nah, itu kalau di pacaran ya. Jadi kalau pacaran itu lebih kepada pendekatan terhadap zina yang hukumnya haram. Kalau ta'aruf tidak. Kalau ta'aruf kan tetap ya ada di situ PDKT, tapi PDKT yang Islami. Itulah ta'aruf. Kalau pacaran tidak ada pacaran Islami. Dan Beko adalah pertanyaan bagaimana pacaran menurut Islam? Waduh. Pacaran secara Islam tidak ada. Tapi kalau PDKT secara Islam ada ya Ustaz ya? PDKT secara Islam ada, itulah ta'aruf. Itu ta'aruf, iya. Ada satu lagi Pak Ustaz. Zaman masih anak sekolahan sering mengisi ceramahnya Pak Ismet di Darul Jadid. Tolong salam ya Pak. Pak Ismet ada salam dari Cotako. Jadi Pak ya Pak Ustaz tahu ini masalah Instagramnya Cotako judulnya kan. Ya, ada dari Umar Hanafi. Awak niat ta'aruf tapi acok kandas Ustad. Ba'a caranya Ustad. Oh coba gitu Ustad ya. Jawab dari Umar Hanafi Ustad. Ta'aruf. Kandas di tengah jalan cerita Pak. Maksudnya kandasnya itu ketika ta'aruf ini ya. Ketika ta'aruf kandasnya ya, bukan berpacaran ya. Ya tidak ada masalah. Ya namanya saja kan ikhtiar ya. Kalau kita berikhtiar itu ya ada masanya kita berhasil, ada masanya kita gagal. Kalau kita berhasil tentu kita bersyukur, kalau kita gagal tentu bersabar dan tentu ada perbaikan diri. Ada perbaikan diri. Makanya di sini sebenarnya fungsi dari apa nih Hamdi? Fungsi dari orang yang mempertemukan. Ya kan awak itu kan ya ada rasul gitu kan. Nah, kalau kau rasanya Mbak Ale cocok jiko gitu kan. Lain-lain matching gitu ya. Ya kan? Itu harus ada itu. Jadi kalau kita mempertemukan seseorang itu ya dicari-cari seketek dulu. Ikut cocok Memang ada juga yang beberapa kali dipertemukan ternyata gagal, tapi kita sampaikan tetap semangat. Mudah-mudahan yang selanjutnya
adalah sebuah keberhasilan. Nah, yang penting jangan takut gagal lah, ya. Jangan takut Berarti gagal. Umar Hanafi harus semangat terus ya Ustaz ya. Harus semangat terus ya, harus semangat Harus terus. semangat terus Umar Hanafi. Ada Ya. doa yang Iya. ada doa yang harus dibaca juga. Kalau umpamanya Iya, kita apa namanya, kalau kita mau bertaaruf itu ada doa umpamanya untuk melunakkan hati, gitu. Allahumma layyan talidauda hadida, itu kan ya Allah lunakkan hati. Melunakkan hati bukan dengan itu ya Ustaz ya, bukan dengan Iya. kumayan ya. Bukan. Melunakkan hati. Ya, sebab ada juga kadang melunakkan hati itu mandi bungo 7 rupo. Di bunga 7 rupo atau kasih 7 muaro gitu kan. Kan itu loh kecenya. Awak lah siap dipertemukan jinyo da awak lah mandi bungo 7 rupo ke patang menjalankan sesuatu yang syariat tapi diawali dengan sesuatu yang sesat. Nah, itu enggak baik. Sesuatu yang sesat. Enggak baik. Ya, perbanyak sajalah apa ya bacaan doa. Baca-baca ya. doanya. Ya. Termasuk Sekali lagi doa itu tergantung skill mak comblang juga ya Pak Ustaz. ya betul mempertemukan juga ya, tergantung yang mempertemukan juga, meyakinkan si fulanah bahwa si fulan ini memang bisa menjadi seorang suami yang baik. Nah, Ya, baik. Ya, semangat terus Umar Hanafi. Ya, Kemudian gini Pak Ustaz, ya. kita lanjut lagi ke materi kita. Bagaimana dengan ta'aruf tapi yang dilakukan sebenarnya oleh orang tua ini. Jadi yang dita'arufkan ini tidak tahu sama sekali gitu. Bagaimana di dalam Islam, apakah itu diperbolehkan atau memang ada hukumnya, Pak Ustaz? Ya, kalau orang-orang tua kita dulu memang ta'arufnya sistemnya orang tua saja yang bertemu. Sampai-sampai anaknya ketika protes kepada orang tuanya, kita pernah mengalami itu kan. Ya, ada kisah yang disampaikan ya, ketika perempuan itu berkata kepada ayahnya, jawaban ayahnya cie saja. Ambo lebih tahu dari situ lah. Anan rancak untuk anak ambo. Jadi anaknya dibiarkan saja. Jadi kalau orang dulu kan memang seperti itu, mempertemukan ya antara laki-laki dan perempuan. Ambo tidak kenal, kemudian ya orang tua saja, ya udah jadi. Tapi alhamdulillah sampai sekarang menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ya kan? Tapi sebenarnya kalau berdasarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, oleh para sahabat, maka memang perlu adanya pertemuan, perlu adanya rasa cinta terlebih dahulu yang dibangun. Karena kalau ada cinta yang terbangun, nah ini sebagai kekuatan untuk menjadikan keluarga itu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Zaman Siti Nurbaya ya kan tidak ada istilah ta'aruf ini. Dengan apa? Kuti ya. Tapi alhamdulillah orang tua kita yang bertemunya seperti itu menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah karena niat tadi. Niat itu memang untuk menjalin keluarga. Menjalin keluarga gitu. Itu penting. Insya Allah kalau memang kita berniat untuk menjalin sebuah keluarga, Allah akan beri kemudahan kepada kita. Kalau kita miskin, Allah kayakan. Kalau ada kesulitan, ya Allah akan mudahkan. Tolong sampaikan kepada Umar. Ya, siap Ustaz. Ya, nanti disampaikan kepada Umar. Yang penting dia selalu berikhtiar dan selalu berusaha. Ustaz, ini ada pertanyaan dari Zulbayo Regar. Zaman sekarang banyak pemuda-pemudi mengartikan ta'aruf sebagai pacaran syar'i. Tanggapan Ustadz bagaimana? Serta bagaimana cara meluruskan kembali arti dari ta'aruf? Syukron Ustadz. Ya, baik, seperti hampir sama dengan pertanyaan Pak Zulfa di awal tadi, bahwa itu kesalahan pemahaman. Ya. Artinya bahwa mereka memahami pacaran adalah ta'aruf itu sebuah kesalahan. Kenapa? Karena ketika kita mengatakan ta'aruf, ada tata caranya, sehingga itu disebut dengan ta'aruf. Sementara pacaran tidak memenuhi syarat pada ta'aruf, makanya pacaran tidak bisa disebut dengan ta'aruf. Kalau ta'aruf tadi kan jelas ya, dia ada jarak, ada batasan, ada syarat-syaratnya, ada syarat-syaratnya, gitu ya. Kalaupun melihat ada batasannya. Ada batasannya. Ya, kalau pacaran sepertinya tidak ada batasan. Kalau tidak ada batasan lagi, sudah bebas. Sudah bebas, seperti layaknya suami istri. Cuman mungkin serumah saja yang tidak, gitu ya. Maka sekali lagi tidak benar kalau ada ungkapan yang menyatakan bahwa pacaran itu ta'aruf. Tidak, apalagi menyebut ta'aruf syar'i. Tidak ada. Ya, jadi tidak ada ta'aruf syar'i. Tidak. Ya, ta'aruf itu sudah syar'i dia. Jadi kalau pacaran bukan ta'aruf. Nah, itu saja pemahaman kita. Jadi tidak ada pacaran syar'i ya Ustadz ya? Tidak ada pacaran syar'i. Yang pacaran hukumnya haram. Pacaran hukumnya haram. Ini pertanyaan dari Easy Fekrat 31. Mau bertanya Ustadz, ada yang bilang kalau mau ta'aruf harus mengikuti liqo. Apakah atau pengajian?
pengajian dulu sebagai penguat keyakinan bertaaruf. Apakah benar seperti Ustaz? Apakah kita harus mengikuti pengajian dulu nih sebelum ta'aruf? Ya, kalau menurut yang saya baca tidak juga. Pula orang yang akan ta'aruf harus liqa terlebih dahulu. Tapi kalau umpamanya ada liqa terlebih dahulu, ya alhamdulillah. Karena kalau dengan liqa bisa memperkuat ya keimanan, kemudian membuat kita menjadi istiqomah ya sebelum lanjut kepada ta'aruf. Tapi tidak pula ada kewajiban bahwa orang yang ta'aruf itu harus liqa. Ya, jadi kalau memang ada orang sudah siap, saya siap dipertemukan Pak Ustadz. Udah, kalau memang dia siap dipertemukan, ada pula orang yang siap dipertemukan, ya kita pertemukan saja walaupun tidak ada liqa terlebih dahulunya. Maka yang perlu dicatat Hamdi, tidak ada tata cara khusus dalam ta'aruf yang diajarkan oleh Rasulullah. Tidak ada, ya. Artinya tidak ada pula ketentuan baku dari Rasulullah, ta'aruf itu seperti ini, tidak ada. Nah, tapi yang jelas selama memperkenalkan seseorang dengan orang lain tidak tidak melanggar aturan-aturan yang ada di dalam agama Islam, maka itu sudah bisa disebut sebagai ta'aruf. Nah, selama tidak karena tidak ada ketentuan bakunya ya Ustaz ya. Tidak ada. Cuman kita harus memenuhi syarat-syarat yang tadi seperti niat, yang bukan mahramnya gitu. Kemudian ada pendamping gitu. Kalaupun mengirim foto, memang pendapat ulama ada juga kan, boleh enggak kalau berkiriman foto, yang dikhawatirkan kalau foto itu kan jadi lama di menatapnya gitu ya. Iya. Jadi lama sehingga muncul muncul syahwat gitu ya. Muncul syahwat di sana. Kan ada juga boleh enggak minta Facebooknya gitu ya. Tujuannya apa? Rupanya ya mungkin bisa jadi melihat foto-fotonya dan lain sebagainya. Maka kalau bahasa nazar yang lebih baik ya nazar seperti yang dicontohkan Rasulullah tadi, lihat saja, lihat wajahnya. Biasanya kalau melihat tangan itu kan dihubungkan dengan kesuburan. Kalau ada sahabat kemudian nazar yang tidak resmi melihat dari pelepah kurma, ya dalam rangka memperkuat dirinya untuk menikahi perempuan itu. Kan untuk untuk sebatas menyalurkan syahwatnya, tidak seperti itu. Ya, mungkin itu yang perlu dipahami. Iya, cuman gini Ustadz, ya sekarang kan kalau masalah alat komunikasi kan sudah banyak, teknologi sudah semakin berkembang. Tadi seperti mengirim foto, tadi kan kita khawatirkan nanti ada unsur syahwatnya di sana. Gitu. Bagaimana betul. Kalau dengan pesan singkat nih Ustadz, kita pengen mengenal nih SMS gitu. Kalau WA kan masih ada fotonya tuh. Bagaimana tuh Ustadz? Kalau komunikasi kita jalin. Karena kalau di ta'aruf itu kan boleh saja nanti dia mengisi biodata, kemudian dia bertanya terhadap segala sesuatu yang memang penting untuk dipertanyakan. Ya, hobi abang apa? Kemudian makanan kesukaan abang apa? Itu sebatas hanya bertanya seperti itu dalam rangka untuk meyakinkan bahwa dia bisa untuk saya gitu ya, sebagai suami saya, atau dia bisa sebagai istri saya, itu kan masih masuk dalam kategori ta'aruf. Ya, tapi tidak ta'aruf. Ya, yang bahaya itu nanti kalau seandainya sudah mulai komunikasi secara lisan. Nah, karena kalau lisan itu kan pemancing syahwatnya agak tinggi ya, mendayu-dayu suara dan sebagainya. Ya, tapi ya balik lagi memang perbedaan pendapat tetap ada. Ya, ada juga yang membatas ya, sebatas hanya untuk hal-hal yang memang penting untuk ditanyakan. Balik lagi tidak ada ketentuan yang baku. Yang penting tidak ya seperti apa nih Ustadz, misalnya ini wanita yang akan kita ajak berta'aruf itu adalah memakai cadar gitu. Seperti tadi kan ada sahabat ada yang melihatnya secara tertutup dan ada melihat di depan umum gitu. Nah, kalau yang secara tertutup tadi kan kita boleh nih melihat yang memang yang biasa dibuka di dalam rumah, pakaian dia di dalam rumah gitu. Tapi kalau misalnya ada nih yang memakai cadar dan kita meminta izin untuk membukanya. Masalahnya kan seperti katakan orang tidak mau membeli kucing dalam karung, ini istilahnya Ustaz ya. Kan ada istilah seperti itu nih di perjodohan. Bagaimana di dalam Islam seperti itu Ustaz? Ya, memang terjadi perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat kalau nazar resmi itu kan boleh dilihat muka dan telapak tangan. Maka yang memakai cadar nanti harus membuka cadar. Sehingga sebatas muka bisa dilihat oleh yang ingin mengenal dia lebih jauh. Tapi Halo, Ustaz? Halo? Ada yang mengecualikan Hamdi. Artinya nazar yang seperti itu nanti dibolehkan kalau memang sudah arahnya ke khitbah untuk meminang. Jadi bukan di awal.
Kalau di awal itu baru sebatas ta'aruf, ya kalau dia pakai cadar dia belum mau membuka cadarnya biasanya. Tapi kalau orang yang tidak buka cadar memang sudah kelihatan kan. Bukan. Tapi bagi mereka yang pakai cadar biasanya itu di proses khitbah. Ya setelah dia nanti ta'aruf, ya saling mengenal, tukar biodata, kenal sebagainya. Berarti lanjut lagi ke nazar, melihat, baru dia mau membuka cadarnya. Ya, karena kalau tidak tentu tidak tahu pula dia nanti seperti apa ya wajahnya kan. Wajah rupa calon istrinya. Gitu. Ada yang menekankan di awal, ada yang menekankan di akhir. Umpamanya dia tidak mau, ya berarti ya dia tidak mau juga kan. Kemudian dia buka, tapi laki-laki ini tidak jadi pula jadi suami dia. Gitu. Maka dia perlu yakinkan dulu. Nanti arah-arahnya sudah mulai meyakinkan, baru. Ya, tapi perlu Pak bahwa ta'aruf tidak harus pula dipastikan jadi ndak gitu. Ta'arufnya ya. Boleh jadi nanti ta'aruf ada yang gagal, ada yang berhasil. Berhasil itu biasa. Ya, seperti kisahnya Bang Umar tadi ya Pak Ustadz ya. Ada yang gagal, ada yang berhasil ta'arufnya gitu. Kemudian Pak Ustadz, bagaimana nih caranya sekarang kan ya seperti kita tahu lah banyak media yang bisa kita untuk komunikasi. Kita nih udah niat nih mau ta'aruf. Kemudian bagaimana di dalam ta'aruf kita itu tidak terselip di sana ada niatan mengandung zina. Ya kan balik lagi tadi umpamanya kalau sebatas hanya berdiskusi ya boleh diajak mungkin berdiskusi masalah-masalah keislaman, masalah bagaimana hidup hak-hak suami, hak-hak istri gitu ya di dalam ta'aruf. Ya menurut hemat saya lebih condong kepada pendapat itu. Jadi selama komunikasi itu dijalin adalah komunikasi yang baik, tidak berbicara yang arah-arahnya ke syahwat, saya lebih condong kepada pendapat bahwa itu ya sesuatu yang bisa dilaksanakan. Ya umpamanya kan lewat WA gitu, lewat WA kan ada juga gambar kan tidak harus gambar foto dia. Yang umpamanya gambar kalimat-kalimat yang lain, ya sebatas WA ya. Tapi memang harus hati-hati juga. Ada juga yang 5 kali sehari semalam ngingetin sebenarnya kan apakah abang sudah sholat subuh, ya kan? Ya di dalam masa ta'aruf ada tuh, ya ada. Jadi itu diperbolehkan Ustaz? Ya menurut hemat saya jangan sampai seperti itu betul lah gitu. Seperti itu betul. Kan belum. Seperti mengingatkan sholat subuh kan sebenarnya itu bukan jam untuk komunikasi gitu. Sholat isya pun kan itu bukan jamnya komunikasi sebenarnya. Kalau saya tidak sepakat pula kalau sampai betul. Tapi kalau di dalam waktu-waktu yang memang dibolehkan ya sebatas bertanya ya umpamanya sebatas bertanya kegiatan apa yang paling abang sukai dalam keseharian. Kita dapat pula referensi gitu ya. Makanan apa yang paling disukai, itu hal-hal yang wajar saja dipertanyakan. Itu kan bisa jadi tertulis di kertas ataupun melewati WA, itu hal yang biasa saja. Ya, tapi tidak berkomunikasi yang terlalu jauh lah ya. Yang terlalu jauh yang membuat kemudian ketawa-ketawa, kemudian ya lepas-lepas bahasa yang mungkin sudah mulai ada apa namanya itu? Ya ada unsur-unsur menikmati ya syahwat itu jadinya kan, itu yang harus dijauhi. Ustadz ada tanya lagi nih, Zulbaya Siregar. Ustadz bagaimana nih kisi-kisi supaya ta'arufnya berhasil Ustadz? Ya kan yang tadi kita sampaikan pertama ya tanamkan niat dulu, innamal a'malu binniyat. Jadi tanamkan niat bahwa ya Allah saya ta'aruf itu memang untuk menemukan pendamping hidup saya dunia dan niat. Ya mudah-mudahan dengan niat yang baik Allah mempermudah. Kemudian yang kedua tentu dibantu dengan ya ikhtiar, ya harus ada ikhtiar. Kita diam saja di rumah gitu kan. Harus ada ikhtiar. Ya apakah bisa lewat biro ta'aruf? Boleh. Biro ta'aruf ada saja bertanya Ustadz, apakah Ustadz bisa memperkenalkan orang? Ya harus ada ikhtiar, harus ada keberanian. Ya kalau umpamanya memang ada keberanian menyampaikan langsung, kenapa tidak? Kalau dia umpamanya melihat Umar, ya laki-laki yang taat, ya tidak salah kalau kemudian menyatakan kepada Umar, aku ingin menjadi istrimu. Nah, jadikanlah aku istrimu. Bolehkah seorang perempuan mengungkapkan rasa-rasanya kepada laki-laki tersebut? Boleh, tidak ada larangan. Boleh. Nah, ada pertanyaan itu tadi itu Ustaz. Ustaz, apakah ta'aruf itu harus dimulai dari laki-laki dahulu? Itu tadi udah dijawab Ustaz tuh. Tidak juga. Perempuan pun boleh. Jadi jangan bahasa kita kan manusia
jongkek lah ya, apa namanya istilahnya. Iya, manusia jongkek. Ada perempuan yang katakan gata gitu, atau apa namanya, Iya. masa itu aduh silo dulu yang mengungkapkan rasa suka ke laki-laki. Tidak apa-apa, boleh kok. Ada dalil-dalil yang menerangkan kebolehan perempuan yang mendahului untuk menyatakan rasa sukanya kepada laki-laki tadi. Makanya kawan-kawan Ambo Nandi Masaji Amdi, nah ya sudahlah Ya. kuliah selesai baca Qurannya rancak, itu kan aco dikaja dia apa yang Masaji. Iya. Ya memang bukan anaknya yang menyatakan, amaknya yang menyatakan deh kalau itu jadi menantu amak entahlah ya sanang banget ya mak. Ya itu sebenarnya sudah bagian dari menyatakan ya mewakili anak. Tapi kalau anaknya langsung boleh tidak ada larangan. Kalau anaknya itu kemudian menyatakan ya bang gitu ya, Pak Ustadz, saya siap seandainya Pak Ustadz menjadikan saya sebagai istri Pak Ustadz. Sebatas itu, bukan menjadikan saya sebagai pacar Pak Ustadz. Susah juga. Jadi bisa kita pertegas lagi ya Pak Ustadz ya, kalau PDKT itu boleh, tapi pacaran tidak boleh ya. Ya, pacaran tidak boleh. PDKT boleh. Secara istri. Jadi tadi saya sudah tahu nih Pak Ustadz, di mana masalahnya yang Umar bertanya tadi Pak Ustadz. Jadi masalahnya memang di ikhtiar tadi Pak Ustadz. Iya, ikhtiar. Tapi doa ya, tadi kan kita bahas ada niat, ada ikhtiar, kemudian ada doa. Ya, doa diantaranya apa? Rabbi syrah li sodri, wa yassir li amri. Ta'aruf yang luar biasa itu. Rabbi syrah li sodri, lapangkanlah dadaku. Jadi 10 kali banakan itulah awak abdi. Nah, kalau dadaku lapang, biasa saja, tidak ada masalah. Ya, semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu. Rabbi syrah li sodri, wa yassir li amri. Ya Allah, mudahkanlah urusanku. Ya kan itu. Syrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hilangkan kekakuan lidahku. Jadi saat ta'aruf mudah-mudahan lancar saja kita berkomunikasi. Mudah lancar semuanya. Ya, perempuan itu menjadi yakin bahwa kita adalah calon bapak yang baik. Iya, begitu. Calon imam ya. Ya, betul. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas sharing-sharingnya kita sore ini, sangat bermanfaat. Jadi teman-teman nggak boleh ragu lagi ya antara PDKT atau ta'aruf gitu. Jadi sudah bisa membedakan dong gitu. Mana yang PDKT, mana yang ta'aruf. Jadi intinya pacaran tidak boleh. Oke. Ya, ada satu lagi Hamdi, ya, saya sampaikan ke mahasiswa kalau saya ngajar ya di kelas ya di Institut Teknologi Padang ya di jurusan Teknik Mesin, di Elektro saya mengajar di Pendidikan Agama Islam. Saya sampaikan, jadi kalau Anda punya pacar hari ini, Anda harus siap menyatakan kepada pacarnya, ya, apa pernyataannya? Mulai hari ini kita putus. Dan sampai waktu saya siap untuk melamarmu, aku akan lamar kamu kepada orang tuamu. Jadi makna melamar itu artinya ya tadi itu bahwa kita tidak ada pacaran, yang ada apa? Niat yang tulus bahwa kita ingin menjadikan dia sebagai istri saya suatu saat nanti. Nah, saya sampaikan itu ya, berarti udah ya, pacaran putus. Tapi bagaimana kemudian ketika kita memang menyukai perempuan tadi, tetap ada bahasa yang bisa meyakinkan dia bahwa ketika saya sudah selesai kuliah nanti dan saya sudah mendapatkan pekerjaan, saya akan melamarmu ke rumah orang tuamu. Iya, nanti engineer muda tuh yang kuliah sama Pak Ismet tuh diajarinnya Pak, ya Pak Ustadz ya. Bagaimana cara meyakinkan seorang wanita kalau nanti kalau abang udah siap, abang akan melamar gitu ya Pak Ustadz. Jadi tidak ada pacaran ya? Tidak ada pacaran. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Sudah hampir mau waktu berbuka lagi, insya Allah 1 jam lagi kita udah buka puasa. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas sharing-sharing ilmunya. Mungkin kita akan bertemu lagi di lain waktu. Ya, semoga puasa ini dengan kondisi kita yang seperti saat sekarang ini tidak lagi mengurangi pahala kita dan kita tetap diberikan keselamatan dan kesehatan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Sama-sama. Jika ada salah-salah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.